Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kali ini kita akan membahas Babul Ikhlas, sesi kedua dari kitab Min Tanbihul Ghafilin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas. Bab tentang ikhlas. Qala al-Faqih rahimahullah hadatsana Muhammad bin Fadl bin Ahnab qala hadatsana Muhammad bin Ja'far al-Qarabisi qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Amr maula Muthalib an Asim an Mahmud bin Lubaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgor. Kata Nabi, yang aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma syirkul asgor, apa itu syirik kecil? Qala, Nabi menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Nah, ini bahaya riya. Dia dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai syirik kecil. Jadi syirik itu ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik asgar. Syirik akbar yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik asgar yaitu syirik kecil adalah arya. Apa itu arya? Riya itu beribadah tidak karena Allah, tidak ikhlas. Ibadahnya ingin dilihat orang. Ibadahnya ingin dapat pujian orang. Ibadahnya ingin dapat pengakuan orang. Ibadahnya ingin dilihat oleh orang. Itulah tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala mahdoh, tidak karena Allah semata-mata. Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazil ibad bi'amalihim. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka pada hari dibalasnya hamba dengan amal-amal mereka. Apa isi firman-Nya? Idhabu, pergilah kalian ilal ladina kuntum tarauna lahum fid dunya fansuru hal tajiduna indahum khaira. Pergilah kalian, hai orang-orang riya, orang-orang yang melakukan syirik kecil, yaitu orang yang riya, ibadahnya suka pamer. Pergilah kepada orang-orang yang kamu riyain bagi mereka di dunia dulu. Perhatikanlah, apakah kamu menjumpai mereka? Di sisi mereka ada kebaikan. Jadi orang yang riya, nanti Allah akan berfirman kepadanya di hari pembalasan, ketika amal-amal kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka riya, Allah akan bilang pergi ke sana kepada orang-orang yang kamu riain di dunia dulu. Apakah dia bisa memberikan pahala, memberikan kebaikan dari apa yang kamu riain dulu di dunia? Misalnya kita ibadah sholat takut dengan pimpinan kita, atau takut dengan bos kita, atau kita, maka ketika kita takut seperti itu berarti ibadah kita, sholat kita tidak lillahi ta'ala tetapi riya. Nanti pahalanya minta sama orang, sama bos kamu yang kamu riain dulu. Nah, seperti itu Allah nanti mengusir orang itu untuk minta pahala kepada orang yang kita riai tadi. Nah, tetapi kalau ibadah kita ikhlas karena Allah Ta'ala, nanti Allah akan memberikan balasan, ya, pahala yang berlipat ganda, yaitu dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal ibadah kita yang kita ikhlas mengerjakannya. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala innama yuqalahum dzalika li anna amalahum fid dunya kana fi wajhil hida. Berkata Faqih, ini pengarang buku ini rahimahullah, innama yuqalu lahum, hanya saja dikatakan kepada mereka dzalika itu
Kenapa seperti itu dikatakan seperti itu? Li'anna amalahum fid dunya, karena amal mereka di dunia kana ala wajhil hida, dia berada di dunia dalam muka menipu. Orang yang ria mukanya itu nipu, bermuka dua seperti orang munafik. Dia kelihatannya ikhlas tetapi hatinya tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia di akhirat merugi, tidak dapat pahala dari amal yang dia kerjakan. Payu amiluna fil akhirah ala wajhil hida, maka mereka nanti beramal di akhirat juga di dalam keadaan wajah tertipu. Kenapa tadi tidak ikhlas? Ya, dia sama dengan orang munafik, ya, karena bermuka dua. Fisiknya dia pura-pura ikhlas, hatinya tidak ikhlas. Fisiknya, tampangnya dia ikhlas, tetapi hatinya ada ria. Semua ibadahnya ingin dipuji orang lain. Kurbannya, dia bilang, kurban saya paling besar. Hatinya ingin dibilang dermawan. Sedekahnya paling banyak. Dia ingin dipuji orang sebagai orang dermawan. Dia pergi haji berkali-kali, niatnya karena pamer dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau ibadahnya ikhlas, itu akan memberikan manfaat di akhirat. Kama kalau ta'ala, bagaimana Allah ta'ala berfirman, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah, dialah Allah, khadi'uhum, menipu mereka. Surah An-Nisa ayat 142. Ini berdasarkan firman Allah, orang-orang munafik ya yang bermuka dua ini menipu Allah di dunia, ya, seakan-akan dia beriman kepada Allah padahal tidak beriman. Sama ada orang riya, seakan-akan dia ibadah karena Allah, fisiknya orang melihat karena Allah, tetapi hatinya tidak karena Allah. Orang munafik seakan-akan dia beriman kepada Allah, hatinya tidak beriman kepada Allah. Orang yang munafik seperti itu, orang yang riya seperti itu, di akhirat dia kembali akan ditipu oleh Allah, tidak diberikan pahala ganjaran yang baik dari amal-amal solehnya yang dia kerjakan di dunia. Yakni artinya yujazihim jaza'al hida fayabtul sawabul a'malahum. Dibalas pada mereka dengan pahala tipuan, maka batal pahala amal mereka, maka pahala amal mereka dibatalkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi dalam ibadah dia ada riya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita untuk terus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ikhlas berarti kita ibadah hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak niat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu lahum, Allah berfirman kepada mereka, idhabu, pergilah kalian semuanya orang-orang yang riya, kepanah ilal ladina amil tahum, kepada orang yang kamu beramal li ajlihim karena mereka. Fa innahu la sawaba li amalikum, karena tidak ada pahala untuk amal-amal kalian di sisiku. Kata Allah, pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu beramal karena mereka di dunia dulu, minta pahala kepada mereka, karena kata Allah, aku tidak akan memberikan pahala kepada kalian yang dulu kalian beramal di dunia tidak ikhlas. Li'annaha, karena bahwasanya amal-amal kamu lam takun kholisotan, tidak ikhlas, liwajhillahi, karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa Allah tidak memberikan pahala di akhirat? Karena ibadahnya tidak ikhlas, ya, tidak murni karena Allah, ya.
tapi karena manusia, pengen dipuji oleh manusia, pengen disebut-sebut oleh manusia, pengen dibilang dermawan oleh manusia, pengen dibilang alim oleh manusia, pengen seperti itu, menandakan ibadahnya tidak ikhlas. Wa innama yustaujabul abdu asawaba idza kana amalu kholisan liwajhillahi ta'ala, dan bahwasanya seorang hamba akan diberikan pahala apabila amalnya itu ikhlas liwajhillahi ta'ala, semata-mata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana li ghairihi, apabila amalnya li ghairihi, karena selain Allah, fihi, di dalam amal, syirkatun, ada sekutu, Allahu bari'um minhu, maka Allah lepas tanggung jawab. Jadi sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, nyari ilmu kita, ya pengajian, ikut pengajian ke sana ke sini, so apalagi ibadah kurban kita dan lain sebagainya, yang di sana ada unsur riya, maka Allah bariun, Allah tidak menerima, Allah tidak bertanggung jawab, lepas tanggung jawab Allah dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan karena tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hadatsana Muhammad bin Fadl, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Ismail bin Amr, an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, dari Abi Hurairah, bahwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana agnis syuraka'a anis syirki, ana ghaniyun anil amalil ladzi fihi syirkatun li ghairi, faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bariun. Allah berfirman, saya, kata Allah, agna syuraka anis syirki, tidak butuh ya amal yang ada syirik di dalamnya. Ana agoniun, saya tidak butuh, kata Allah, anil amalil ladzi fihi syirkatun li ghairi, dari amal yang di dalamnya ada sekutu, mensekutukan aku, tidak ikhlas, ya ibadahnya tidak ikhlas karena Allah. Paman amila amalan, barang siapa mengerjakan suatu amal, asyraka fihi, di dalamnya ada syirik, ghairi, selain aku, fa ana minhu bariun, maka aku, kata Allah, minhu bariun, tidak bertanggung jawab, lepas, tidak memberikan pahala kepada orang itu karena ibadahnya tidak ikhlas, karena selain Allah subhanahu wa ta'ala ada sekutu, ya ada sekutu lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, esa, satu, tetapi ketika beramal kita masih menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara riya, ingin pamer, ingin dilihat orang. Sebenarnya bukan saja amal dalam arti mahdoh, ya amal mahdoh itu kita harus ikhlas. Amal ghairu mahdoh, amal sosial juga kita harus ikhlas. Ini kadang-kadang kita demam pamer, ya punya mobil baru dipameri, pengen dibilang orang kaya, punya ilmu, pengen dibilang orang alim, orang pinter, kita nyumbang, pengen dibilang orang dermawan, apa-apa kita pamerin, apalagi di era digital, era sosial media, status HP, apa saja dipamerin. Makan enak di restoran, difoto, distatusin, niatnya apa? Wallahu alam. Kalau niatnya ada riya, maka itu pamer. Itu pamer, itu riya, itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa kita pamerkan, pakai baju baru, kita pamer, pakai baju bermerek, kita pamerkan. Ya, kita pengen selalu dipuji orang, padahal alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pantas mendapat pujian. Ya, ketika kita dipuji orang, kita balikan alhamdulillah, yang pantas dipuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang riya itu mencari pujian-pujian orang, mencari pengakuan-pengakuan orang, maka wajar kalau nanti di akhirat
ibadahnya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, malah diusir, suruh minta kepada orang yang dulu kita pameri. Naudzubillah, summa naudzubillah, yakni min dzalikal amal, Allah bebas dari amal itu, wa yuqalu dan dikatakan yakni minal amil, dari orang yang beramal. Orangnya tidak dipedulikan, amalnya tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadal khobar, di dalam khobar ini, dalam hadis ini dalilun, ada dalil an ala Allah taala, bahwasanya Allah taala layak balu, tidak menerima minal amali, dari amal, syai'an, sedikit pun, illa makana kholisan liwajhi, kecuali amal itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ikhlas, tidak diterima amal. Berarti ikhlas itu kunci diterimanya ibadah kita. Ya, kalau tidak ikhlas, ibadah kita tidak diterima. Walaupun banyak, ya, walaupun setiap bulan pergi umroh, tapi kalau pengen dipuji orang, tidak ada nilai pahalanya. Ya, walaupun pergi haji setiap tahun, tapi kalau pengen dibilang Pak Haji atau ingin dibilang orang soleh, tidak ada pahalanya. Tetapi ibadah kita yang sebenarnya itu adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam yakun kholisan, dan apabila dia ibadah tidak ikhlas, fala yuqbalu minhu, ibadahnya tidak diterima. Kalau tidak diterima, wala sawabalahu, tidak ada pahala baginya fil akhirati, di akhirat. Jadi orang yang ibadahnya tidak diterima, tidak ada pahalanya di akhirat. Orang yang ibadahnya diterima, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang tidak diterima karena tidak ikhlas, yang diterima karena ibadahnya ikhlas liwajhillah, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsekuensinya wa masiruhu, dan tempat kembalinya ila jahannam, ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hati yang murni, yang ikhlas, semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah dapat taufik dan hidayah untuk bisa ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hati yang ikhlas, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi mukhlasin, min ibadikal mukhlasin, orang yang punya kedudukan ikhlas yang paling tinggi, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadalilu, dan dalil ala dzalika, atas hal itu, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana, siapa orang yuridul ajilah, yang ingin pahala di dunia, ajalna lahu fiha ma nasya, kami cepatkan pahalanya di dunia, dia kehendaki. Apa pahala di dunia? Dipuji orang, ya, ibadahnya dipuji orang, dia jadi orang yang mulia, disebut-sebut sebagai orang dermawan, disebut-sebut oleh orang taat, ya, sudah dikasih pahala di dunia. Itu puji-pujian, diagung-agungkan oleh orang, oleh manusia. Yakni man aroda bi amal dunya, yakni bagi siapa orang yang amalnya ingin di dunia, la yuridu sawabal akhirah, tidak ingin pahala akhirat, a'toinahu, kata Allah, kami berikan dia fi dunya, di dunia, miqdaro ma syi'na, sekedar apa yang kami inginkan, min arodid dunya, dari tujuan dunia. Ya, jadi kalau kita ibadah karena orang, berarti kita ingin pahala di dunia saja. Ya, hanya dapat sebutan-sebutan orang, hanya dapat pengakuan-pengakuan orang. Allah tidak mengakui di akhirat, Allah tidak bertanggung jawab di akhirat, Allah tidak memberikan pahala di akhirat, karena dia siapa? Karena dia sudah ingin pahala di dunia. Liman nuridu, siagi orang yang kami inginkan, yakni liman nuridu an nuhlikahu, bagi orang yang kami inginkan celakanya di akhirat. Wa yuqalu, dan dikatakan liman nuridu an nutiyahu birodatina ayyu mata'in la birodatihi, yakni bagi orang yang kami inginkan berikan dengan kehendak kami perkara apa, pemberian-pemberian, benda-benda, pahala-pahala, la birodatihi, bukan kehendaknya. Di akhirat Allah kasihkan
tidak ada pahalanya karena dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik asghar, yaitu berbuat tidak ikhlas, ar-riya. Summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami tempatkan mereka di neraka jahanam, yakni aujabna lahu fil akhirati jahannam, kami tempatkan dia di akhirat jahanam, neraka jahanam, naudzubillah, yaslaha sebagai tempatnya, yakni yudhilaha masuk ke dalam neraka jahanam, madmuman dalam keadaan hina, naudzubillah, ya naudzubillah, ini tempat yang paling kita berlindung kepada Allah, tempat yang hina, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yastaujabu madmah, dapat penghinaan dari Allah, yakni yazumu nafsuhu wa yazumu ghairuhu, dihinakan dirinya dan dihinakan selainnya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, madhura, yakni matrudan, ditolak pahalanya, mu'abbadan, dijauhkan, min rahmatillahi ta'ala, dari rahmat Allah, tidak dapat rahmat Allah karena dia tidak ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Wa man aradal akhirata, siapa yang ingin akhirat, yakni man arada sawabal akhirah, yakni siapa yang ingin pahala akhirat, wa sa'alaha saya, dan mengusahakan dia dapat pahala akhirat, yakni amal lil akhirah, amal yakni amila lil akhirah, dia beramal untuk akhirah, amalan minal amali soleh, beramal dari amal soleh, kholisan, ikhlas liwajihi, karena Allah, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman, yakni ma'al amal yakunu mu'minan, ketika beramal dia dalam keadaan beriman, li'annahu la yakbalul amal, ya, karena Allah tidak menerima amal bighairi iman, tanpa iman. Jadi syarat ibadah diterima, ya, itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman, kita ibadah dengan ikhlas. Kalau sudah beriman, ya, kita beramal, kemudian kita ikhlas, maka itu kunci diterimanya ibadah kita. Orang yang beramal tidak iman, dan tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika, maka mereka itu, yakni ladina ya'maluna, yakni orang-orang yang beramal, wa yabtiluna sawabal akhirah, dan mereka yang membatalkan pahala akhirat, wala ya'maluna liriya'id dunya, dan mereka beramal mereka tidak beramal semata-mata riya dunia, ya. Kana sa'yuhum masykura, orang yang ikhlas, kana sa'yuhum masykura, usahanya itu makbula, diterima oleh Subhanahu wa taala, masykura ay makbula, diterima oleh Subhanahu wa taala, yakni amaluhum makbula, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti kita lanjutkan, ya, tentang ikhlas. Sebenarnya sudah ada pembahasan tentang ikhlas di sesi pertama, berarti masuk sesi kedua, babul ikhlas sesi kedua. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.